وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di pagi yang cerah ini marilah kita kembali mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan dapat mengambil banyak faidah dan manfaat dalam kehidupan di dunia kita dan juga kelak di hari kiamat insyaallah. Sebagaimana kita sudah ketahui bahwa sifat orang mukmin itu memang sangat menakjubkan. Sifat dan karakter mereka banyak dipuji oleh Allah Jalla wa Ala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah disebutkan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Suhaib bin Sinan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Kata beliau, ajaban li amril mu'min, jadi menakjubkan, mempesonakan, yaitu diri beliau atau memang sifat daripada orang-orang mukmin, ya, karena segala hal yang ada pada orang mukmin itu adalah kebaikan. Walaisa dzalika ali ahadan, dan tidak ada yang demikian itu dimiliki oleh seseorang kecuali hanya kepada orang mukmin. Jadi tidak ada pada orang kafir, tidak ada pada orang musyrik, tidak ada pada orang munafik, karena ini hanya dimiliki yaitu oleh seorang mukmin. Bagaimana perkara yang menakjubkan? Apa sifat karakter yang menakjubkan tersebut? Yaitu in asobathu sarra syakara fakana khairun lahu. Ya. Jadi kata beliau selanjutnya, yaitu apabila orang mukmin itu ditimpa atau mendapatkan sarra, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membahagiakan, syakara, dia bersyukur, maka itu adalah kebaikan untuk dia. Wa in asobathu darra sabara fakana khairun lah. Dan jikalau orang mukmin ditimpa ya oleh suatu kemudaratan, kesusahan, kesulitan, bencana atau musibah, maka dia bersabar, fakana khairun lah, maka ini juga adalah merupakan kebaikan ya bagi seorang mukmin. Inilah sesuatu yang membuat kita sebagai seorang muslim yang baik ya merasa kagum, merasa terpesona ya dengan sifat dan karakter ya orang mukmin. Maka ya kita hendaklah berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk menjadikan diri kita sebagai seorang mukmin. Yaitu adalah diantaranya, kalau kita ini mendapatkan kebaikan, kita hendaklah bersyukur ya kepada Allah Jalla wa Ala. Dan ketika Allah memberikan kepada kita kemudaratan, kesusahan, musibah, bencana, hendaklah kita bersabar. Nah, semua itu adalah merupakan kebaikan. Ya, dengan kebaikan yang kita dapat lalu kita bersyukur, itu adalah kebaikan. Dan dengan keburukan yang kita terima lalu kita bersabar juga itu adalah merupakan kebaikan. Dan bagi seorang mukmin semuanya itu adalah kebaikan, yaitu dia menyikapinya dengan baik dan dia akan memperoleh kebaikan dengan semuanya itu. Nah, di antara hal yang menjadikan kita ini sebagai seorang mukmin ya, atau kalau kita memang hendak berusaha menjadi orang mukmin, adalah belajarlah kita bersyukur dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita. Apakah Allah berikan kepada kita rizki yang cukup barangkali, atau bahkan melimpah dari harta benda, tempat tinggal, kendaraan, ya, atau Allah berikan kepada kita kesehatan atau kesembuhan dari sakit atau dari wabah misalnya,
ya, atau Allah anugerahkan kepada kita istri yang soleha, ya, atau anak-anak yang soleh dan soleha, maka itu adalah semua merupakan bentuk kenikmatan, maka wajib bagi kita untuk bersyukur. Ya, seperti dikatakan juga dalam ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Jadi apapun kenikmatan yang ada pada kalian, yang kalian dapat, yang kalian terima, maka itu faminallah, semuanya itu adalah dari Allah Jalla wa Ala. Jadi apapun kenikmatan, ya, sekecil apapun kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka semua itu adalah dari Allah Jalla wa Ala. Dan jangan kita sekali-kali mengingkari bahwa kenikmatan ini adalah merupakan hasil jerih payah kita, atau pemberian dari orang, ya, atau karena kita cerdas, atau apapun itu. Ya, semua datang dari Allah. Ya, kita hanya diperintahkan untuk berusaha. Ya, kita disuruh bekerja, kita disuruh berobat ketika sedang sakit, kita disuruh berolahraga, ya, dan seterusnya, dari berbagai macam perintah yang diperintahkan Allah dan juga oleh Rasulullah SAW. Adapun ketika kita sehat, kita mendapatkan rezeki, kita mendapatkan kesembuhan, itu datangnya dari Allah. Kita hanya disuruh usaha dan berdoa. Ya, adapun hasilnya adalah dari Allah Jalla wa Ala. Nah, itulah bentuk kita bersyukur kepada Allah. Dan kemudian juga di samping itu adalah kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, apakah rezeki, ya, atau kesehatan, atau kesembuhan dari sakit, ya, atau apapun itu, maka manfaatkanlah, ya, pergunakanlah untuk beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Di samping itu kita juga bersyukur, mengucapkan hamdalah, ya, kepada Allah yang telah memberikan segala macam kenikmatan itu kepada kita. Ingat, kita bersyukur itu bukan untuk Allah, ya, tetapi adalah untuk diri kita sendiri. Ya, sebagaimana Allah juga mengatakan di dalam ayat Al-Quran, banyak ayat-ayatnya, ya, di antaranya Allah Jalla wa Ala mengatakan dalam Quran surat Luqman, a'udzu billahi minasyaitonirrajim, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Jadi barang siapa yang bersyukur, fa innama, maka hanyalah yashkuru, dia itu bersyukur, li nafsi, untuk kebaikan dirinya sendiri. Jadi ketika kita bersyukur, kita mengaku itu adalah dari Allah, ya, kita mengucapkan hamdalah, bersyukur kepada Allah, lalu kita manfaatkan kenikmatan itu untuk beribadah kepada Allah. Ingat, semuanya itu adalah untuk kita, bukan untuk Allah. Ya, karena kaidah yang harus kita pahami dikatakan dalam Al-Quran, wa man amila sholihan fali nafsihi. Jadi barang siapa yang mengerjakan suatu amal soleh, maka itu kebaikan adalah untuk dirinya sendiri. Atau dalam ayat yang lain, wa man amila sholihan fali anfusihim yamhadun. Jadi barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maka berarti, ya, mereka telah menyiapkan tempat yang menyenangkan untuk diri mereka sendiri kelak, yaitu di dalam surga. Ya, jadi kita bersyukur adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Ya, sebab kalau kita tidak bersyukur atau kita kufur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, Allah tidak membutuhkan. Ya, Allah tidak rugi. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Jadi barang siapa yang kufur, ya, ingkar nikmat, ya, tidak bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya Allah itu tetap maha kaya lagi maha terpuji. Allah tidak membutuhkan syukur kita, Allah tidak membutuhkan terima kasih kita, Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Jadi yang butuh adalah kita sendiri. Ya, maka belajarlah bersyukur, ya, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita sekecil apapun, karena itu adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Apalagi dalam ayat juga Allah, ya, sudah mengingatkan kepada kita dalam Quran surat Ibrahim, a'udzu billahi minasyaitonirrajim, wa itta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabb kalian, yaitu Allah, telah memberikan pengumuman, telah memaklumkan, ia telah mengabarkan, yaitu la in syakartum, benar-benar jikalau kalian bersyukur, ya, dengan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan,
la azidannakum, benar-benar aku akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Ya, jadi Allah tambahkan kepada kita ketaatan, Allah tambahkan kepada kita nikmat-nikmat itu lagi, dan seterusnya. Tetapi wala in kafartum, jikalau kalian kufur, kalian tidak berterima kasih, kalian tidak bersyukur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu adalah sangat keras. Alhamdulillah. Hati-hati, kita tidak bersyukur, yang rugi adalah diri kita sendiri. Ya, maka belajarlah untuk bersyukur dengan kenikmatan sekecil apapun. Jadi Allah sudah mengabarkan di sini, ya wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Artinya berusahalah kita menjadi hamba Allah yang bersyukur walaupun sedikit. Jangan kita menjadi hamba Allah yang tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih kepadanya. Dan kufur kita, tidak bersyukur kita, tidak ada faedahnya ya buat Allah Jalla wa'ala. Karena dalam sebuah hadis, di dalam sebuah hadis kursi, ya Rasulullah pernah mengatakan, ya dalam hadis kursi tersebut Allah berfirman, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa ins wa jinnakum kanu ala atqa qalbin rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fil mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, kalau orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terakhir di antara kalian, yaitu juga sekalian manusia dan juga jinnya, mereka itu bertakwa seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, tetapi itu tidak akan menambah kepada kekuasaanku sedikit pun. Jadi ketakwaan kita dari sejak zaman dulu, ya orang-orang zaman dulu sampai kemudian dari golongan jin ataupun manusia, seandainya mereka bertakwa, tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Begitupun ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Ya wahai hambaku, jikalau orang-orang terdahulu dan orang-orang yang terakhir di antara kalian dari golongan manusia ataupun jin, mereka itu berhati yang fujur, yang suka berbuat maksiat, ya. Nah, kemudian ya seperti orang yang paling berbuat maksiat atau jahat di antara kalian, nah itu tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun juga. Nah, begitu pun kita dengan kekafiran kita, kefajiran kita, dengan kejahatan kita, itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Jadi ketakwaan kita tidak menambah kekuasaan Allah. Ya, keburukan kita, ya kejelekan kita tidak akan mengurangi yaitu kekuasaan Allah. Ya, karena Allah tidak membutuhkan kita, kitalah yang membutuhkan Allah Jalla wa'ala. Maka jadilah hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang bersyukur. Sekecil apapun kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka berusahalah untuk senantiasa bersyukur. Ya, kita mulai dari yang kecil-kecil. Ya, kalau kecil saja tidak bersyukur, bagaimana ketika Allah berikan kepada kita rezeki yang banyak? Karena Rasul juga pernah mengingatkan, malam yashkuril qalil lam yashkur al-kasir. Jadi barang siapa yang tidak bersyukur ia dengan yang sedikit, maka ia tidak akan mampu untuk bersyukur yaitu kepada sesuatu yang banyak. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Ya, itu. Jadi kalau kita dari yang kecil-kecil saja diberikan nikmat sehat, ya, diberikan rezeki sekian puluh ribu, ya, diberikan makan. Nah, kalau itu saja kita tidak bersyukur, bagaimana ketika Allah berikan kesembuhan ketika kita dari sakit berat? Bagaimana kita bisa bersyukur dengan kesembuhan dari wabah? Ya, bagaimana kita bisa bersyukur ketika kita mendapatkan uang puluhan bahkan ratusan juta? Ya, dan bagaimana kita bisa bersyukur dengan kenikmatan makanan yang luar biasa nikmatnya dan seterusnya. Jadi belajarlah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, dimulai dari yang nikmat-nikmat yang kecil. Insya Allah kalau kita terbiasa bersyukur dengan kenikmatan itu, yaitu kita bersyukur mengucapkan hamdalah, kita yakin dari Allah dan kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Insya Allah ketika Allah anugerahkan kepada kita rezeki yang besar, rezeki yang banyak, kita tetap akan bersyukur kepada Allah sebaik-baiknya. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan
ya faidah ya untuk kita seluruhnya, agar senantiasa bersyukur kepada Allah dengan apapun yang Allah berikan kepada kita, ya dengan aneka ragam kenikmatan yang diberikan kepada kita, apakah nikmat-nikmat itu berupa nikmat lahir ataupun nikmat batin, yang kalau kita hitung nikmat-nikmat Allah, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya, ya karena antara kenikmatan ya dan kesusahan yang kita peroleh, ya pasti tetap kita hanya akan mendapatkan kenikmatan itu lebih banyak daripada kesusahan ya yang ada pada diri kita. Ya, maka belajarlah menjadi hamba Allah yang bersyukur, ya jangan menjadi hamba yang kufur. Ya mudah-mudahan sekali lagi ini bisa memberikan faedah untukku, kemudian juga keluargaku, yang juga seluruh jamaah daripada kaum muslimin, agar senantiasa bersyukur ya dengan nikmat yang Allah berikan ya kepada kita seluruhnya. Ya mudah-mudahan berfaedah dan diakhiri dengan walhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم